terima kasih masih bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu, tentunya dengan tema kita hari ini, homeschooling bahagia, belajar di rumah dari RBTV. Nah, tadi kita udah berbincang-bincang nih pemirsa dengan Ibu Rosmayati dan Ibu Yurnaningsih, sebenarnya seperti apa sih, kenapa sampai adanya program homeschooling ini. Jadi memang program homeschooling ini juga untuk membantu ya, untuk para siswa-siswanya mungkin yang bosen cuma dari handphone aja, nah sekarang live gitu ya, untuk pembelajaran materinya dari TV. Nah, ini kita ke Bu Yurnaningsih nih, tadi Bu menyambung tadi yang ada 3 materi yang disampaikan tadi, yaitu ada tematik, ada matematika dan sama agama. Nah, itu 3 materi itu memang sudah cakupan untuk tingkatan SD atau gimana? Untuk pelajaran-pelajaran yang lain yang nggak masuk di materinya seperti apa nanti, Bu? Kalau tematik itu adalah sudah terpadu, sudah tergabung beberapa mata pelajaran, baik itu IPA, bahasa, IPS, penjasnya, SBK-nya ada di tematik. Jadi kalau matematika memang dia berdiri sendiri, kita lebih ke fokus nantinya ke numerasinya. Nah, agama, bagaimana agama nanti berperan di sana, ada penumbuhan karakter yang nantinya anak-anak ini mampu menyikapi apa hikmah yang bisa diperoleh orang tua dan anak di dalam kita sedang dilanda oleh musibah ini. Dengan ini anak punya pengetahuan, baik itu secara pengetahuan COVID-nya maupun secara agamanya, supaya anak lebih paham ya dalam melindungi diri, di dalam menjaga dirinya agar terhindar dari virus ini. Oke, jadi memang bukan hanya dari akademik saja ya Bu ya, tapi juga memang dari segi agamanya juga. Tapi sudah disebutkan juga tadi ada 11 guru yang dipilih ya, dipilih untuk menjadi pemateri nanti waktu live di RBTV. Nah, untuk 11 gurunya ini sendiri Bu, boleh disebutkan siapa-siapa saja dan berasal dari sekolah mana? Gurunya ini yang pertama Ibu Desi Antiani dari SD 1, Ibu Nini Yuliani dari SD 81, Ibu Sayu dari SD Ikro 1, Ibu Meriana dari SD Ikro 2, Ibu Fitri Ekawati dari SD 69, Ibu Ika Purwanti dari SD 05, ada Pak Ezon, guru agama SD Negeri 01, kemudian ada Ibu Murniati dari SD 02. Seperti itu 11 orang ini yang akan tampil nanti. Jadi ada dari satu sekolah ada beberapa guru ya? Cuman SD 1 ada 2. Kebetulan di sana ada guru agama yang biasa eksis itu dalam buat soal, dalam tampil. Inilah maka penilaiannya ke sana. Jadi memang ada guru yang memang sudah biasa ya? Biasa. Untuk itu. Nah, ini Bu ke Ibu Rosmayati nih Bu. Untuk nanti sistem pembelajarannya pada saat disiarkan di televisi, sistem pembelajarannya seperti apa Bu? Jadi kita sudah mensosialisasikan ketika pembelajaran live ini berlangsung, kita sudah menyampaikan dengan seluruh guru, kepala sekolah, dan jajaran pembelajar ya termasuk orang tua dan siswa itu sudah disampaikan kita bersama-sama mengikuti. Artinya kalau kita bersama-sama mengikuti, kita juga bisa memberikan terutama mungkin orang tua ada yang ini apa Bu, ini begitu juga nanti untuk guru itu juga akan menanyakan gitu kan, bagaimana materi yang kemarin yang disampaikan hari Senin misalnya seperti itu juga ada follow up-nya. Jadi bukan begitu saja materi live disampaikan, setelah itu tindak lanjutnya nggak ada. Jadi kan ini juga akan sia-sia gitu. Jadi kita antisipasi seperti itu, dan kita juga akan semua baik itu pengawas pembina sekolah kan juga ada masing-masing sekolah ada pengawas pembina. Jadi pengawas pembina akan report kepada kita, sekolah akan report dengan pengawas pembina. Artinya sejauh mana homeschooling ini bisa memberikan pengetahuan yang efektif untuk anak-anak di rumah karena ini sangat penting gitu kan. Ibunya ada mau ditambahkan bagaimana sistem pembelajarannya nanti seperti apa?
Ya. Sistem pembelajarannya nanti kita diberikan waktu 1 jam ya untuk live di sana. Ya. Yang mana nanti guru ini akan memberikan materi yang tadi sudah saya sampaikan, meliputi lebih kontennya ke literasi, numerasi dan pengetahuan karakter. Yang mana nanti di kegiatan pendahuluan ini guru akan menyampaikan informasi pengetahuan tentang COVID, yang mana anak-anak ini diberi pengetahuan dasar bagaimana melindungi diri, menjaga diri, dan mempraktekkan cara melindungi dirinya di pengetahuan di pendahuluan. Disampaikan masalah COVID. Kemudian anak juga mempraktekkan di rumah sebagai aktivitasnya nanti, bagaimana cuci tangan yang bagus, yang benar seperti ini. Bagaimana supaya kita tidak terkena virus ini, mungkin anak-anak akan bermain cukup di rumah. Itu kegiatan pendahuluannya. Pada kegiatan nantinya, kegiatan inti di materi, nah disinilah guru akan berperan menyampaikan materi. Materi ini adalah menyangkut dengan tema-tema yang urgen yang belum tersampaikan pada saat tatap muka di sekolah. Jadi materi ini nanti lebih ke fokus kepada materi-materi yang belum disampaikan pada saat tatap muka, materi yang esensial. Materi ini nanti disesuaikan dengan mereka ada pembagian tugasnya kemarin. Sesuai dengan ini dapat di kelas berapa, tema berapa, ada kelasnya. Jadi ada kelasnya. Nanti ada guru yang mengajar tematik di kelas 3, ada tematik di kelas 4 dan tematik di kelas 5. Kita tidak fokus ke kelas 6 karena kelas 6 sekarang sudah banyak tugasnya. Kemudian kelas 6 sudah siap untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah selama ini dihimpun oleh guru-gurunya. Kemudian pada kegiatan akhir nanti itu ada kesimpulan daripada materi, ada interaktif, mungkin nanti ada beberapa siswa itu akan bertanya kepada gurunya tentang materi-materi yang tadi sudah disampaikan. Kemudian nanti juga di kesimpulan itu guru juga menyampaikan betapa pentingnya pengetahuan itu. Dengan pengetahuan maka kita bisa mencapai visi Kota Bengkulu, yaitu bahagia dan religi. Jadi memang itu ada pendahuluan dulu, setelah itu ada kesimpulannya. Nah tadi disebutkan itu kalau untuk kelas 3, 4 dan 5, sedangkan kelas 6 itu hanya untuk persiapan tugas-tugasnya. Dan sementara untuk kelas 1 dan 2 ini seperti apa, Bu? Kelas 1 dan kelas 2 dia mengikuti menyesuaikan seperti itu. Karena kelas 1 dan 2 dia lebih banyak ke bermain dan beraktivitas. Jadi dia nanti kelas 1 kelas 2 juga mengikuti, tapi tidak fokus dengan materi mereka. Seperti itu. Oke, jadi memang kelas 1 kelas 2 itu hanya mengikuti saja. Mengikuti saja. Jadi ini sebenarnya berfokus pada kelas 3, 4 dan 5 saja. Oke. Nah itu tadi sistem pembelajarannya ya, Bu ya. Nah kalau untuk sistem penilaiannya sendiri ini seperti apa? Sebetulnya ini untuk sistem penilaian ini kualitatif ya. Artinya anak-anak tidak dituntut dengan nilai-nilai, bagaimana mereka bisa memahami pengetahuan melalui proses pembelajaran live ini. Ya, sejauh mana mereka bisa mengadopsi pembelajaran yang disampaikan oleh guru-guru. Ya, di samping itu nanti mungkin tugas-tugas asesmen yang dilakukan oleh guru melalui grup mereka itu juga akan menjadi nilai-nilai tambah untuk anak-anak kita. Ya, sehingga begitu nilai akhirnya ini juga terakumulasi gitu. Ya, artinya tidak sebuah keharusan gitu. Jadi jangan sampai nanti ini juga menjadi beban untuk anak-anak. Ya, tujuan kita ingin menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, jangan sampai ini juga menjadi beban ya fisikis anak-anak ya. Kita SD ini agak berbeda penanganannya. Betul. Ya, benar-benar gitu kan. Ya, untuk kelas 1, kelas 2 itu ya itu kita menyampaikan dengan tim bagaimana action yang nyata yang akan disampaikan nanti, walaupun secara khusus materi khusus tidak ada. Tadi bagaimana anak-anak itu juga diberikan pengetahuan, yaitu pembelajaran yang nyata ya, seperti tadi ada penanaman, adanya bagaimana
bersih-bersih, bagaimana juga ibadah-ibadah anak-anak, ini yang sangat penting kalau untuk yang kelas 1, kelas 2 gitu. Iya. Sistem penilaiannya sendiri ini dari kuantitatif menjadi kualitatif ya, tergantung gurunya. Lalu apakah ada evaluasi pada akhirnya nanti, Bu? Ya, kita juga tetap menyampaikan kepada guru ya supaya juga tindak lanjut dari program ini bisa kita lihat sejauh mana anak-anak bisa memahami gitu. Ternyata kan dari situ kan kelihatan nanti, oh ya pada hari ini kami menonton pelajaran ini yang disampaikan guru ini gitu. Jadi mungkin itu seperti itu. Tapi memang minta dipandu dengan orang tua. Betul. Ya, karena kan kalau SD kelas 1, kelas 2 sampai ini kan harus ya artinya kan aktivitas di rumah kan hanya ya setelah bersih-berssi, orang tua setelah masak, ya mendampingi anak-anak belajar. Kan aktivitas yang lain di luar kan tidak boleh sama sekali. Jadi stay di rumah gitu ya, Bu ya. Jadi memang peran orang tua juga harus tetap untuk mendampingi anak-anaknya pada saat pembelajaran materi disampaikan itu tadi. Nah, ini Bu, katanya UN sama US ini dihapuskan. Lalu nanti penilaian siswa untuk anak kelas 6-nya sendiri ini seperti apa? Baik, untuk ini kemarin sesuai dengan edaran Pak Menteri kepada seluruh dinas kabupaten kota bahwa nilai akhir dari siswa kelas 6 dan kelas 9 itu diambil dari 5 semester. Dari kelas kalau SD 4, 5, 6 itu semester genap. Ya. Begitu juga SMP. Jadi nilai semester genap ditambah dengan nilai harian sebelum COVID dan nilai asesmen tugas-tugas yang diberikan oleh guru selama belajar di rumah. Ya artinya semua ada ini tetap ada penghargaan untuk siswa yang sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik gitu. Apresiasi gitu. Memang diambilnya dari nilai-nilai semester genap ya, Bu. Semester genap sama pada saat pemberian materi atau pembelajaran tugas pada saat ada COVID-19. Nah, untuk itu tadi untuk anak kelas 6 yang ada US sama UN dihapuskan. Lalu untuk kenaikan kelas sendiri itu seperti apa? Apakah tetap dilakukan di tengah wabah COVID ini? Baik, untuk siswa untuk kenaikan kelas memang ujian sekolah tidak dilaksanakan. Yang jelas sudah kita sampaikan nilai untuk kenaikan kelas yaitu dari nilai semester ditambah dengan nilai tugas-tugas. Sama berarti ya. Jadi ini yang sudah disampaikan dan kita sudah edarkan supaya tidak ada yang berbeda, melakukan hal yang berbeda di antara sekolah gitu kan. Itu sudah kita antisipasi melalui pengawas pembina. Ini pengawas juga sangat berperan ini untuk mengontrol sekarang luar biasa ini. Harus memantau dan harus melaporkan gitu. Nanti inilah yang akan kita sampaikan ke pemerintah kota dari hasil anak-anak juga gitu. Sejauh mana juga homeschooling ini terlaksana dengan baik. Ini juga ada laporan kita, tindak lanjut kita kepada pemerintah Kota Bengkulu nantinya. Bu Wir sendiri ada yang ditambahkan bagaimana? Yang saya sampaikan tadi berbicara tentang penilaian dan evaluasi. Kami memperkuat daripada jawaban Ibu Kadis, yang mana penilaian ini kita lebih ke fokus untuk anak kelas 1 sampai kelas 5 yang tidak ada ulangan akhir atau nanti us, maka mereka lebih ke kegiatan bagaimana mereka bisa membuktikan ini kegiatan yang sudah dilaksanakan di rumah, bukti daripada aktivitas yang sudah mereka lakukan. Mungkin berupa fotonya, ini kegiatan kami, ini yang sudah kami lakukan, seperti itu. Jadi untuk penilaian kami tidak melakukan penilaian khusus, lebih ke fokus kepada bukti, tidak ada pencapaian kurikulum maksudnya di sini. Jadi tidak ada fokusnya, tidak harus kurikulumnya tuntas.
Yang penting oleh Pak Menteri itu diharapkan pembelajaran pada saat masa COVID ini adalah bagaimana anak bisa mendapat pengetahuan, tapi ada bukti daripada kegiatannya, kemudian ada bukti dia beraktivitas. Artinya menghilangkan kejenuhannya seorang guru yang tadinya memberikan materi itu baik secara daring atau nanti secara live, itu kita pengen ada pengalaman baru yang diperoleh oleh siswa seperti itu berupa aktivitas. Tadi sudah sampai Bu Gadis bilang mungkin dari aktivitas ini, dari aktivitas ini COVID, biar udaranya bersih di rumah, kita harus bagaimana menjaga kebersihan rumah dan kebersihan diri seperti itu. Karena ini SD ya. Karena anak SD. Untuk pendahuluannya itu apakah pada saat setiap pendahuluan, jadi setiap hari itu dikasih pemateri tentang pendahuluan tentang penyebaran COVID? Oh ya, setiap pendahuluan kami sudah menyampaikan kepada guru-guru nanti yang sebagai pemateri untuk menyampaikan pengetahuan tentang COVID yang bisa dan mudah dipahami oleh siswa SD. Ini untuk jadwalnya sendiri dari hari Senin hingga hari Jumat. Nah itu untuk per harinya sendiri apa memang sudah dijadwalkan, di-share kepada orang tua? Sudah terjadwalkan. Mereka per satu hari itu ada satu guru yang akan menjadi pemateri. Sampai nanti hari Jumat itu ganti-gantian setiap harinya. Nah nanti satu guru itu ada yang selama kegiatan ini ada yang dapat 2 kali tampil, ada yang 1 kali tampil seperti itu. Disesuaikan ya, disesuaikan. Ada 11 guru tadi ya. Nanti bulan minggu berikutnya juga seperti itu lagi Oke. Nah ini Bu, untuk pesan dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sebagai program homeschooling ini terkait dengan musibah COVID-19 ini seperti apa? Iya, jadi untuk program homeschooling ini memang Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota menunjuk TV-TV yang ada di Kota Bengkulu, ya artinya bagaimana proses upaya-upaya ini menjadikan proses yang bisa dipahami oleh anak-anak, baik itu tingkat SDMI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ya, karena ini anak-anak yang berada di wilayah Kota Bengkulu. Jadi ini semua sudah kita rancang dan sudah kita susun jadwal-jadwalnya juga. Ya, kami dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sudah menginisiasi program homeschooling ini, karena memang ini tidak mudah dan tidak gampang juga dilakukan. Ya. Artinya ini juga menyangkut dengan biaya yang cukup tinggi gitu. Ya, kami juga terima kasih ya semua jajaran pendidikan ya sangat mengapresiasi, terutama para orang tua, siswa sudah senang sekali. Kapan Bu, kok lama banget ini, udah 1 bulan ya, sudah nggak sabar gitu. Itu Bu, ini berarti pada mulai hari Senin ya Bu. Jadi memang yang ditunggu-tunggu, walaupun memang ini tidak mudah, sebenarnya tidak mudah, tapi tetap ada kerjasama dengan beberapa stakeholder. Akhirnya gimana nih biar para murid-murid bisa tetap untuk mengikuti materinya tetap pada saat pembelajaran yang ada. Nah ini Bu, terakhir apa harapan Ibu nih atas kondisi kita yang tengah terbelit pandemi COVID-19? Iya, tentunya kepada anak-anak, orang tua, mari kita menjaga kesehatan, kebersihan, baik itu dari istirahat, makan anak-anak ini juga sangat sangat dijaga. Ya, tentunya musibah ini cepat berakhir dan anak-anak cepat kembali ke sekolah belajar seperti biasa. Ini harapan kita kepada orang tua juga, mari kita kuatkan doa upaya ikhtiar kita agar musibah COVID-19 ini segera berakhir. Tentunya ini apapun upaya-upaya edukasi dari pemerintah, dari semua yang memberikan, mari sama-sama kita ikuti
mari sama-sama kita berkomitmen untuk menjaga ya supaya harapan kita semuanya cepat berakhir. Ya kita juga bisa belajar, anak-anak juga sangat rindu dengan guru, dengan sekolah, ya. Banyak video-video juga ini yang kita terima, sudah rindu dengan kawan-kawan, sudah rindu dengan guru. Ini luar biasa ya. Iya. Ibu Yur, ada yang mau ditambahkan juga untuk pemateri? Oke. Kami untuk pemateri, kami berharap guru-guru yang telah ditunjuk untuk menyampaikan materi ini seefektif mungkin, semudah mungkin, agar mudah dipahami oleh siswa dan tidak menjadi beban bagi siswa dan juga orang tua. Kepada orang tua kami berpesan agar selalu mendampingi anaknya di dalam mengikuti kegiatan homeschooling yang ditayangkan di RBTV ini, karena dengan adanya pendampingan orang tua, dengan adanya pembelajaran yang ada di rumah, membuat anak lebih mudah untuk belajar karena mereka adalah belajarnya mandiri tanpa terikat oleh aturan-aturan dan berbagai macam komitmen. Jadi mereka bebas, artinya mereka bisa menentukan gaya belajarnya sendiri. Seperti itu. Kita harapkan seperti itu ya Bu ya, dan semoga memang program homeschooling ini bisa berjalan mulai dari hari Senin. Oke, terima kasih kepada Ibu Yurniansyah dan Ibu Rusmayati telah hadir bersama kami di studio saat ini dan memberikan bagaimana program homeschooling ini yang nantinya akan berjalan pada mulai tanggal 13 April ya, pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan kita tentang homeschooling. Jadi memang diharapkan untuk para orang tua juga untuk bisa mendampingi para anak-anaknya pada saat pemateri nanti menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan selama 1 jam live di RBTV. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita. Jangan lupa saksikan terus Selamat Pagi Bengkulu dari hari Senin hingga hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Dan jangan pula lupa untuk saksikan live homeschooling tingkat SD itu mulai dari hari Senin 13 April pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Terima kasih. Saya Siti Aprilia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.